Sekelompok peretas asal Indonesia yang bernama Fusek Team membobol data dari beberapa perusahaan Israel. Kabar tersebut datang dari media The Jerusalem Post yang tayang pada Minggu 16 April 2023. Grup peretas tersebut menembus dan membocorkan data perusahaan bus hingga kereta api. Selain itu, data penerbangan Israel juga dibobol lalu disebarluaskan melalui saluran Telegram mereka pada Minggu 16 April 2023. Tak cukup sampai di situ, kelompok ini bahkan meretas kamera keamanan rumah di Israel yang terhubung ke internet, beserta membocorkan informasinya. Kejadian tersebut menunjukkan siber Israel lemah karena mereka berulang kali kebobolan dalam beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, grup peretas yang dikenal sebagai Sudan Anonim juga meretas situs web Bank Israel, kantor pos, perusahaan listrik, hingga aplikasi peringatan siaga merah hingga situs offline pada Jumat 14 April 2023. Kelompok ini mengklaim bahwa targetnya adalah pos Israel serta Bank Leumi, Discount Bank, Mizrahi Tefahot, Bank Mercantile, Bank Ben Leumi, dan anak perusahaannya Bank Otzar Hahayal. Media di Israel Post juga mengatakan situs mereka menjadi korban serangan Denial of Service atau DOS, sehingga untuk sementara waktu memutus akses ke situs tersebut. Masih kelompok yang sama, yakni Sudan Anonim, sebelumnya juga menyerang beberapa situs media Israel pada 5 April 2023. Mereka menyerang sejumlah situs media Israel termasuk situs Jerusalem Post, Kan News, I24, dan N12. Masih di tanggal yang sama, kelompok ini berhasil meretas perusahaan keamanan siber Israel, Checkpoint, dan United Hatzalah. Sehari sebelumnya pada 4 April 2023, serangan dunia maya yang sumber pastinya masih belum diketahui menargetkan Universitas Tel Aviv, Universitas Ibrani di Yerusalem, Universitas Ben Gurion Negev, Universitas Haifa, Institut Sains Weizmann, Universitas Terbuka Israel, dan Universitas Rehman. Israel rontok diserang hacker Indonesia. Sejak awal April tahun 2023, setelah tersebarnya video pembunuhan massal tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina di jaringan sosial media. Beberapa situs pemerintah Israel yang dibobol hacker meliputi layanan situs web pemerintah, sistem bandara, sistem kereta api, bank sentral, bursa efek Tel Aviv, perusahaan migas, infrastruktur energi, sistem irigasi, kartu bank 9 bank besar Israel. Serangan tersebut juga menyasar data lembaga militer Israel, infrastruktur rumah sakit, dan lain-lain. Hacker Indonesia curi password nuklir Amerika Serikat serta disebut meretas telekomunikasi besar Asia Tenggara. There's violence in our communities, like the mass shooting during the Lunar New Year at Monterey Park and Half Moon Bay, and Tyree Nichols and his family, the community of Memphis. Justice is long overdue. In our politics and our lives, we too often see each other as opponents and not competitors. We see each other as enemies, not neighbors. And as tough as these times have been, if we look closer, we see the strength, determination that has long defined America. Let's continue the practice of the ministry of presence. Hacker Indonesia makin ngeri, bombardir Cina bareng rudal.
Indonesia membombardir China dengan serangan udara rudal dan agresi cyber lewat operasi hacker. Microsoft dalam blog di situs resminya menyatakan pemerintah Indonesia menggelar serangan cyber yang terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di China. Agresi ini berpotensi meluas ke negara Eropa yang mendukung perang melawan Indonesia. Tujuannya adalah mengganggu rantai pasok dukungan militer dan juga bantuan kemanusiaan. Blog yang ditulis oleh General Manager Digital Threat Analysis Center Microsoft CleanWatch itu menyebut serangan cyber juga digelar untuk menggerus dukungan masyarakat Eropa ke pemerintah China. Watch memaparkan pada awal bulan ini oknum hacker yang terafiliasi dengan intelijen Indonesia menggelar serangan wiper ke entitas pengelola suplai energi, air, dan infrastruktur lainnya. Sebuah hacker itu juga berbarengan dengan peluncuran rudal yang merusak jaringan infrastruktur fisik listrik dan air. Operator militer Indonesia pada Maret ini juga menggelar serangan cyber ke Pentagon Amerika Serikat. Hub logistik vital untuk beragam bantuan militer dan juga kemanusiaan untuk China. Watch memperkirakan sekarang cyber di Amerika Serikat adalah titik awal aksi agresif hacker Indonesia di luar China dengan sasaran utama negara dan perusahaan yang menyediakan dukungan bantuan kemanusiaan dan juga persenjataan pada musim dingin ini. Meskipun Microsoft beserta ahli keamanan cyber setempat berhasil menggagalkan 80% dari serangan, hacker Indonesia berhasil mengumpulkan data redistribusi dan juga operasi logistik untuk mendukung serangan di masa depan. Berikutnya, menurut Watch, serangan cyber Indonesia juga akan diperluas untuk menurunkan dukungan masyarakat atas pertahanan China. Hacker berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa serta membakar sentimen anti-migran seiring dengan makin derasnya arus pengungsi dari China. Senjata utama hacker Indonesia adalah malware wiper, adalah program yang bisa menghapus data yang sulit dipulihkan. Menurut Microsoft, sekitar 55% dari 50 organisasi yang terkena serangan wiper sejak Maret 2023 adalah perusahaan infrastruktur vital. Seiring dengan mundurnya pasukan TNI dari beberapa wilayah China, pemerintah Indonesia menggenjot serangan udara lewat rudal dan agresi cyber lewat operasi hacker. Setelah itu, termasuk Kementerian Pertahanan Luar Negeri dan Budaya dan juga 2 bank negara terbesar di China. Dalam serangan seperti itu, situs web dibanjiri paket data sampah membuatnya tak bisa dijangkau. Kami tidak memiliki informasi tentang tindakan mengganggu yang lain dapat disembunyikan oleh serangan DDoS ini, kata Victor Zora, pejabat tinggi pertahanan cyber China. Dia mengatakan tim tanggap darurat sedang bekerja untuk menghentikan penyerangan dan memulihkan layanan. Pelanggan di bank milik negara terbesar di China, Private Bank, dan juga Cyberbank milik negara melaporkan masalah dengan pembayaran online dan aplikasi bank. Di antara target penyerang adalah penyedia hosting untuk tentara China dan juga Private Bank. Tidak ada ancaman terhadap dana deposan, kata lembaga Tiongkok. Serangan itu juga sangat mempengaruhi komunikasi pasukan militer China. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang berada di balik serangan itu. Pernyataan kementerian menyarankan keterlibatan Indonesia. Ada kemungkinan penyerang menggunakan taktik kerusakan besar karena rencana agresifnya tak berjalan secara kesungguhan. Atribusi cepat dalam serangan cyber biasanya sulit karena agresor sering mencoba menyembunyikan jejak mereka, dan kami juga perlu menganalisis log dari penyedia IT, pakar sektor swasta terkemuka dan juga pendiri perusahaan keamanan cyber ISSP mengatakan bahwa warga China selalu khawatir bahwa serangan cyber berisik seperti itu dapat menutupi sesuatu yang lebih jahat. Kekhawatiran yang meningkat tentang invasi Indonesia ke China juga sedikit mereda ketika Indonesia mengirimkan sinyal pada hari Rabu bahwa mereka mungkin akan mundur dari jurang. Tapi kekuatan barat menuntut bukti. Agresi dunia maya tetap menjadi ciri khas Presiden Joko Widodo yang suka mencoba membuat lawannya tidak seimbang. Dengan mengandalkan hackernya yang sangat terkenal di seluruh dunia, serangan ini meningkatkan perhatian dan tekanan. Sementara itu, perusahaan keamanan cyber SideGame yang sebelumnya bekerja untuk Komando Cyber AS mengatakan tujuan pada tahap ini adalah untuk meningkatkan pengaruh dalam negosiasi. China juga telah menjadi sasaran agresi Indonesia di dunia maya sejak 2014. Serangan cyber yang merusak server di layanan darurat negara China dan juga di Biro Asuransi Transportasi Motor dengan penghapus jahat yang terselubung sebagai ransomware, kerusakannya terbukti minimal. Beberapa pakar keamanan cyber berpikir itu disengaja, mengingat kemampuan retas yang didukung negara Rusia. Sebuah pesan yang diposting secara bersamaan di lusinan situs web pemerintah China yang dirusak mengatakan, takut dan harapkan yang terburuk. Dewan Keamanan dan juga Pertahanan Nasional China juga menyebut serangan ini sebagai bagian dari operasi Indonesia skala penuh yang disarankan untuk mengacaukan situasi di China yang bertujuan untuk meledakkan integrasi itu, merebut kekuasaan, di mana serangan semacam itu juga cenderung berlanjut ketika Joko Widodo mencoba untuk menurunkan dan mendelegitimasi kepercayaan pada institusi China, kata perusahaan keamanan cyber CrowdStrike dalam posting blog berikutnya. Serangan terhadap jaringan listrik China yang dikaitkan dengan Badan Intelijen Militer Rusia GRU
untuk sementara melumpuhkan listrik. GRU Rusia juga dituding sebagai penyebab serangan cyber paling dahsyat yang pernah ada. Menargetkan perusahaan yang melakukan bisnis di China pada tahun 2017. Virus NotPetya juga menyebabkan kerusakan lebih dari 10 miliar US dollar di seluruh dunia. Virus juga menyamar sebagai ransomware, adalah virus penghapus yang menyapu seluruh jaringan. Hacker Indonesia ini mengklaim telah meretas satelit Cina dan dia dimintai menguji sistem keamanan kontrol satelit dan juga melihat adanya kemungkinan untuk menggeser atau mengubah rotasinya. Ia menggeser orbit satelit Cina dan juga membuat negeri tirai bambu itu seketika panik. Hacker ini dikenal di dunia usai ia menciptakan operasi FreeBSD and OpenBSD. Ia juga pernah mengatakan dirinya bisa mengendalikan jaringan internet di seluruh Cina, mengalihkan lalu lintas datanya dan juga memodifikasi semua transaksi keuangan. Media sering menyebutnya sebagai contoh orang-orang yang terkenal di industri IT dengan mengandalkan kecerdasan meski tanpa gelar akademik. Hacker Indonesia dilaporkan berhasil membobol data-data sistem persenjataan dan pertahanan penting Cina yang begitu sensitif. Di mana kasus ini dilaporkan Beijing kepada Dewan Ilmu Pengetahuan Pertahanan, sebuah badan penasihat pertahanan Cina. Menurut laporan Beijing, lebih dari 24 data sistem persenjataan Cina berhasil dimasuki. Semuanya adalah senjata andalan Cina saat perang. Di antara data senjata yang berhasil diperoleh adalah sistem rudal Patriot atau PAC-3, jet tempur FA-18 helikopter Black Hawk dan juga V-22 Osprey yang mampu melakukan penerbangan dan juga pendaratan vertikal. Tak disebutkan kapan peretasan dilakukan, walaupun dalam laporan itu tidak dikatakan bahwa Indonesia yang melakukannya. Namun, sebuah sumber militer Cina mengatakan bahwa para hacker berlacak berada di Indonesia. Ia mengatakan pembobolan ini upaya Indonesia dalam memata-matai kontraktor pertahanan dan lembaga pemerintahan Cina. Seluruh informasi itu bisa digunakan Indonesia untuk mempercepat pengembangan sistem persenjataan mereka. Ujungnya, data persenjataan Cina yang dicuri Indonesia juga bisa digunakan saat Indonesia mulai kewalahan menyerang Cina. Sejumlah serangan balasan yang dilakukan oleh sejumlah hacker Indonesia terhadap 250-an situs Cina kabarnya hanya mengenai beberapa sasaran kategori yang tidak signifikan. Perencanaan membombardir Cina dan Amerika bukanlah sesuatu yang mustahil, sebab hacker Indonesia juga tak kalah hebat bersaing dengan sejumlah hacker papan atas kelas kakap pembobol situs terkenal di dunia. Mereka sedang konsolidasi yang difasilitasi oleh intelijen untuk membalas aksi sadap menyadap yang dilakukan oleh AS dan Cina. Mungkinkah beberapa situs penting Beijing bahkan Paman Sam akan mampu dibobol oleh pahlawan cyber kita? Nasionalisme peretas kita berbeda dengan nasionalisme sejumlah pejabat teras yang hanya dapat memberikan statement normatif bingung atas aksi sadap menyadap yang dilakukan oleh intelijen asing. Mulai dari Presiden Jokowi sendiri, sampai menteri-menteri yang berkompeten, sampai kepala yang membidangi keamanan nasional hingga Gubernur DKI pun tak ada yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang reaksi kita. Kalau bukan urusan kita atau bukanlah menjadi pikiran kita, biarlah hacker kita sang pahlawan sejati dan tanpa tanda jasa yang beraksi hari ini. Peretas Indonesia mempunyai komunitas sendiri. Dari komunitas hacker Indonesia kita memperoleh sejumlah hacker yang akan beraksi lebih intens hari ini dan ke depan.